Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas settingan kamera Fujifilm bagi teman-teman yang baru pindah ke sistem Fujifilm atau yang baru beli kamera Fujifilm. Langsung saja kita ke settingannya. Oke, yang pertama yang teman-teman harus setting adalah autofocus modenya. Teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan, mau pakai manual, ini manual. Kemudian kalau untuk kebutuhan video biasanya pakai yang continuous. Kalau untuk kebutuhan foto bisa pakai mode single. Oke, kemudian teman-teman bisa pergi ke menu, lalu pilih menu image quality setting, lalu pilih image size. Dan biasanya kalau untuk foto yang normal itu pakai 3:2 ya. Itu kita pilih yang large. Kemudian image quality-nya saya biasanya menggunakan fine plus raw. Ini untuk jaga-jaga ya kalau kita butuh editing yang lebih ekstra lagi. Kemudian raw recordingnya ini saya pilih uncompress. Kemudian film simulation-nya ini sesuai kebutuhan ya. Ada Velvia, Astia, Classic Chrome, ProNeg High, ProNeg Standard. Oke, grain efeknya ini saya pilih weak, white balance. Saya memilih Kelvin ya, 6700. Oke, untuk dynamic range-nya ini sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh dynamic range yang lebih agar leluasa pada saat kita editing, saya biasanya memilih 400%. Oke, kemudian kita pilih ke AF atau MF setting. AF mode-nya ini bisa pakai single, tapi saya biasanya pakai zone ya. Kemudian untuk AFC custom setting ini seperti ini. Tracking sensitivity-nya ini saya pilih 3 ya. Kemudian speed tracking sensitivity-nya ini saya pilih 2. Untuk zone area switching-nya saya pilih auto. Oke. AF mode-nya bisa pilih single juga bisa, terserah teman-teman. Kalau single ini juga lebih banyak ya dibandingkan kalau kita pilih zone. Tapi saya biasanya lebih nyaman pakai zone. Pre AF-nya ini saya aktifkan biar pada saat kita sebelum menekan tombol shutter atau kita tekan tombol shutter setengah itu sudah nge-tracking sendiri ya. AF-nya. AF illuminatornya saya on kan biasanya. Kemudian face eye detection setting, ini face detection-nya saya pilih auto ya. MF assist-nya ini saya pilih picking, saya pilih red ya biasanya. Fokus check-nya ini nggak usah saya. Kemudian untuk touchscreen modenya ini saya pilih AF. Lalu untuk settingan highlight tone-nya ini saya biasanya saya kurangi 2 ya. Shadow tone-nya juga saya kurangi 2, color-nya saya kurangi 2, sharpness ini saya pilih 0, noise reduction-nya juga saya pilih 0, long exposure-nya saya on kan. Terus LMO-nya ini saya on kan juga. Color space-nya ini sRGB. Oke. Terus ini select custom setting-nya. Ini mungkin saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Ini bisa kita edit lewat sini. Flicker reduction-nya biasanya saya on kan ya.
terus flash nggak usah. Movie modenya ini untuk kebutuhan video. Saya biasanya pakai Full HD 16:9 ya. Ini terserah teman-teman juga kebutuhannya seperti apa. Kalau saya Full HD 16:9, saya biasanya buat sinematikan saja saya pilih yang 59,94p. 100 Mbps saja cukup karena saya nggak terlalu banyak color grading. Kemudian film simulationnya untuk video ini saya pilih Eterna ya. Ini karena warnanya yang agak flat, bisa diolah sedikit-sedikit lah. Kemudian white balance nya saya pilih Kelvin juga di 4200 Kelvin dengan settingan red +2 B +1. Oke. Kemudian dynamic range nya ini saya pilih dynamic range 200. Highlight tone ini -2, shadow tone -2, color -2, sharpness 0, noise reduction nya +1. F-log recording ini tergantung kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau belajar color grading atau yang butuh color grading yang lebih, ini juga cukup membantu ya, karena bisa kita olah lebih leluasa lah di saat editingnya. Oke. Movie AF nya ini saya pilih area ya. Kemudian AFC custom settingnya untuk video, tracking sensitivity nya ini saya nolkan, AF speed nya +1. Oke, biar nggak terlalu cepat perpindahannya, biar agak smooth. Face eye detection nya ini saya pilih auto. MF assist nya ini seperti tadi ya. Fokus checknya nggak usah. DMI output info display on. Oke, gini. Zebra setting ini juga cukup membantu ya untuk area-area yang overexposure. Ya, tandanya kayak seperti ini. Maaf kalau seperti ini di bagian sini masih overexposure ya teman-teman. Oke. Audio setting ya, ini bentar. Audio setting ya. Audio settingnya ini saya min 7,5 dB. Dan untuk external mic adjustment ini tergantung mic yang teman-teman pakai. Oke. Tally light ini cukup membantu karena layar Fujifilm yang saya pakai ini nggak bisa flip sampai ke depan ya teman-teman. Jadi kalau saya mau nge-shoot diri sendiri atau saat ngerekam diri sendiri itu saya bisa tahu apakah kamera ini masih tetap ngerekam atau enggak, karena ininya nyala. Oke, ini my menu settingnya ini juga cukup membantu ya teman-teman pada saat kita quick setup, karena nggak mau masuk menu yang terlalu jauh ke sini, langsung saja menu-menu yang kita butuhkan saja. Ini saya biasanya highlight tone, shadow tone, noise reduction ini saya taruh sini. White balance juga karena kita menyesuaikan tempat juga. Kemudian face eye detection dan F-log recording ini juga biasanya saya butuhkan. Memang ini kamera saya khususkan buat video sih.
Saya juga sering ngejob pakai ini buat kebutuhan cinematic wedding ya. Kemudian untuk screen setup, ini tergantung kondisi ya teman-teman. LCD brightness-nya, LCD color. Kalau LCD brightness-nya ini tergantung kondisi, bisa kita sesuaikan dengan lokasi kita, lokasinya minim cahaya atau berlebihan cahaya. Oke, image display-nya ini pada saat kita nge-shoot ini saya tampilkan berapa tadi, 1,5 kalau nggak salah ya, 1,5 second. Nah, jadi bisa nge-preview 1,5 detik pada saat kita habis memotret. Oke, lanjut. Auto rotate display saya nggak on kan ya. Terus ini natural live view ini saya on kan. Kemudian kita pergi ke button and dial setting, edit save quick menu ini juga penting ini. Tapi saya standar ya, cuma gini doang. Kemudian function setting ini saya biasanya yang tombol Fn ini saya buat untuk boost mode. Kemudian untuk layar touch ke atas ini biasanya saya aktifkan untuk face detection, bisa dinyalakan atau dimatikan. Layar geser ke kiri ya, ini saya pilih untuk film simulation. Ini function button ketiga, layar geser ke kanan, saya aktifkan untuk white balance. Layar geser ke bawah ini untuk mengaktifkan zebra setting. Kemudian yang di sini karena saya nggak pernah pakai auto exposure lock, ini saya pakai buat full HD high speed recording. Kemudian untuk autofocus locknya ini juga saya nggak pernah pakai, jadi ini saya aktifkan buat natural live view nya ini bisa di on kan atau dinyalakan. Ini kalau off. Oke, lanjut masih di function setting. R dial nya yang di belakang sini ini saya pilih untuk fokus check. Kalau kita tekan ya, bukan kita geser, ini untuk fokus check. Lalu untuk tombol Q nya ini saya pilih buat quick menu. Common dial settingnya yang sini, yang depan sini untuk F nya biasanya kalau saya nggak pakai lensa yang nggak ada aperture-nya di depan, maksud saya di lensanya. Oke, itu saya pilih buat setting aperture yang depan sini. Kemudian yang belakang, oh ini masih yang depan, biasanya juga buat shutter speed. Oh ini saya balik ya, karena yang depan sini scrollnya punya saya yang depan sini agak rusak ya, makanya ISO nya ini saya pindah ke belakang. Biasanya saya ISO nya itu di depan, yang sini untuk shutter speed. Oke, kemudian untuk shoot without lens nya ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ini saya on kan karena saya nggak selalu pakai lensa yang
bawaannya Fuji atau lensa yang mendukung autofocus. Ini saya on kan kalau saya pakai lensa manual. Itu biasanya kalau nggak kita on kan itu nggak bisa buat apa-apa. Shoot without card ini tergantung ya, di off kan ini juga bisa, karena buat apa juga kita on kan kalau kita nggak bawa kartu juga nggak akan tersimpan gambarnya. Sudah sih itu aja. Oh, ini untuk electronic viewfindernya, ini untuk touchscreennya bisa kita touch ke segala arah ya teman-teman, ke semua layar. Ini bisa kita setting ya di sini, atau malah dimatikan ini juga bisa. Terus untuk save data setup ini juga penting. Pentingnya ini di sini teman-teman, copyright infonya. Ini display copyright infonya ini bisa kita custom ya. Ini sesuai nama teman-teman. Connection settingnya ya ini kalau teman-teman pindah data tanpa buka kartu ya, ini kita pilih USB card reader, atau kalau kita konekkan dengan gimbal yang kompatibel, ini bisa kita pilih USB movie shooting auto. Dan untuk Bluetooth settingnya ini juga bisa teman-teman custom namanya sesuai dengan nama teman-teman ya. Untuk general settingnya ini bisa kita custom juga namanya sesuai nama teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya share kepada teman-teman tentang settingan dasar kamera Fujifilm. Dan kalau untuk settingan custom settingnya tentang apa, warna-warna Fujifilm biar kayak kamera-kamera analog kayak Kodak Portra 400, terus di body saya yang X-T30 ini yang generasi awal kan nggak ada film simulation klasik negatifnya. Ini saya juga punya resepnya biar bisa hampir mirip lah, warnanya seperti klasik negatif. Saya punya resepnya di sini di custom settingnya. Mungkin saya bahas di video selanjutnya. Saya akhiri dulu video ini. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa klik like, komentar di bawah, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe. Oke teman-teman, see you.